Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya, Ferdiansa, di acara podcast TAS kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang alumni yang berprestasi dan juga menuai sejarah. Di sini udah bersama Kak Nijam. Nijam panjangannya Ahmad Ahmad Nijam. Nizam Rashid. Nah, di mana Kak Ahmad Nijam Rashid ini adalah salah satu alumni yang berprestasi dan menuai sejarah bagi SMA Negeri 1 Rancabungur yang dimana dia ini diterima di AAU ya, di Akademi Angkatan Udara. For your information aja buat teman-teman, AAU itu sebuah sekolah tinggi kedinasan yang dimana itu tuh tempat para calon perwira TNI Angkatan Udara. Mungkin boleh sering-sering dikit Kak, perjuangan kakak masuk situ tuh gimana sih sampai bisa keterima gitu? Oke. Mungkin saya cerita dari mulai SMA aja ya. Iya, boleh. Karena sebelumnya saya adalah anggota OSIS juga di sini di SMA Negeri 1 Rancabungur. Saya ikut organisasi dari kelas 10. Kelas 10, 11. Lalu untuk perjuangannya itu agak terhambat karena organisasi sebenarnya. Jadi saya pengen yang kayak latihan membina fisik, latihan akademik, psikologi itu agak terhambat karena organisasi. Tapi saya mulai bina diri saya tuh di kelas 12. Langsung diasah gitu. Ya, Langsung dimatengin. ya, karena setelah lepas jabatan saya langsung usaha untuk membina diri seperti ikut pembinaan fisik, mengikuti latihan-latihan psikologi, les-les, segala macem. Itu dimulai dari kelas 12, saya langsung tekunin. Saya ikut pembinaan fisik rutin tiap hari setelah pulang sekolah waktu di kelas 12. Emang agak susah bagi waktunya karena di kelas 12 juga kita harus fokus belajar juga kan. Tugas juga, iya banyak praktek. Banyak praktek, banyak tugas. Harus bagi waktu, tapi karena cita-cita ya. Iya. Jadi berarti ini cita-cita kakak dari kecil? Ya, Pengen betul. Jadi, Saya sebenarnya dari kecil saya pengennya polisi. polisi. Saya pengennya polisi ya, namanya anak kecil kan ngeliatnya, oh Pak polisi keren nih. Saya pengennya jadi polisi, tapi beranjak gede juga kan ngelihat orang tua saya itu by the way TNI AU juga. TNI AU juga. Tapi orang tua saya lulusan dari Bintara, bukan Taruna. Apa bedanya Bintara sama Taruna? Jadi tingkatannya tuh untuk di TNI sendiri ada Tamtama, Bintara, dan Perwira. Iya. Untuk tingkatan paling tinggi itu dari Taruna. Taruna setelah lulus langsung mengenakan pangkat Letnan 2. Untuk Bintara mengenakan pangkat Sersan 2 dan Tamtama Prajurit 2. Itu jenjang antara Bintara ke Perwira kalau dihitung dalam waktu itu sampai 16 tahun. Dari Bintara untuk mencapai Perwira paling kurang lebih 16 tahun. Seperti itu. Makanya orang tua saya juga banyak perjuangan demi cita-cita saya pengen jadi Taruna. Saya ngeliat orang tua saya nih berkorbannya mati-matian, kayak bantu saya untuk fisik, psikologi, akademik, itu mengeluarkan effort yang sangat banyak. Berjuang banget orang tua saya. Terlepas dari itu, saya kan gak mau nih kayak nyanyain dari orang tua saya, effortnya udah ngasih perjuangan yang besar banget, udah tiap hari ngedoain. Makanya saya juga berambisi di kelas 12 nih, pokoknya saya harus ngejar, harus bisa, harus masuk. Tapi itu pas kelas 12 pernah punya pikiran nggak kayak nanti misalnya nggak masuk gimana ya? Nanti misalnya nggak masuk mau kemana ya gitu? Ya, sebenarnya saya dengan orang tua juga udah koordinasi. Kalau saya gak lulus, misalnya gagal, saya mau kemana. Saya waktu kelas 12 nggak cuma daftar di Akademi Angkatan Udara juga. Saya daftar di IPDN. Saya juga
daftar kuliah di IPB, Di IPB sama ini Akademi Angkatan Udara. Saya waktu kelas 12 termasuk eligible. Saya masuk eligible untuk milih kuliah di mana itu kan kelas 12 dapat, tapi nggak saya ambil. Kenapa tuh? Karena peluang dari eligible di sekolah ini yang masih kurang, masih kecil. Eligible-nya nggak saya ambil, saya daftar di IPB menggunakan jalur ketua OSIS. Itu persaingannya gimana? Persaingan jalur ketua OSIS itu antar ketua OSIS di Indonesia. Semuanya. Ya, di Indonesia. Jadi persaingannya antar ketua OSIS untuk masuk ke IPB. Waktu itu tesnya juga bukan tes sih sebenarnya. Pendaftarannya berbarengan sama saya sedang tes di Akademi Angkatan Udara ini. Saya juga tes IPDN. Waktu itu sebenarnya IPDN baru sampai tahap administrasi. Tapi saya lepas karena waktu itu udah lolos ke pusat di AAU ini. Di IPB juga udah keterima. Saya udah bayar uang UKT yang pertama tuh. Udah sempat bayar. Karena saya lolos ke pusat AAU, jadi IPB-nya saya lepas. Dilepas. Oh, Saya lanjutin di pusat 1 bulan, tes di Solo. Alhamdulillah saya masuk keterima di AAU kayak gitu. terus buat pangkat apa sih Kanijam sekarang ini apa? Sekarang alhamdulillah kemarin saya baru naik ke Sersan Taruna. Sersan Taruna itu di Taruna berada di tingkat 2. Jadi yang pertama Taruna biasa gitu. Jadi urutannya pertama saat masuk kita namanya ada calon prajurit dan Bayangkara Taruna, karena di akademi ini kita berdampingan dengan kepolisian kan. Jadi disatukan dengan Bayangkara Taruna, calon prajurit dan Bayangkara Taruna. Selanjutnya ada yang namanya prajurit dan Bayangkara Taruna. Untuk akademi kepolisian disebut Bayangkara Taruna dan akademi TNI disebut prajurit Taruna. Itu bentuknya seperti kulit pisang, yang satu doang di atasnya. Itu kita pakai saat wisuda jurit di Magelang. Menggunakan baju PDU biru putih membawakan senjata. Itu prajurit Taruna. Setelah itu lulus wisuda prajurit, kami pindah ke masing-masing matra. Misalnya Angkatan Udara ke Angkatan Udara, kepolisian-kepolisian, darat ke darat, laut ke laut. Di sana kami mengenakan pangkat Kopral Taruna. Atas 1, bawahnya 1. Itu tingkat 1. Untuk prajurit Taruna dan Kopral Taruna itu hitungannya 1 tingkat 1. Untuk saya kemarin baru dilantik, baru naik upacara menjadi Sersan Taruna atau tingkat 2. Hitungannya dari awal masuk sampai sekarang saya sudah 1 tahun. Begitu. Katanya pernah dengar juga nih ada peraturan nggak boleh tidur pakai baju bebas. Kalau TNI itu emang bener? Kalau untuk saya kemarin saat pendidikan sampai sekarang pendidikan di AAU, untuk tidur memang tidak mengenakan baju dinas, tapi menggunakan baju piyama dan itu wajib. Wajib. Oh, malah pakai piyama ya? Terus ini juga nih, kan TNI juga kan kesannya kayak tegas-tegas, terus juga kayak berwibawa gitu kan, intinya tegas lah. Pernah gak sih kayak ada hal lucu di sana gitu, kayak ngelucu gitu di sela-sela waktu atau gimana gitu? Ada. Kita nggak yang kayak kaku, keras gitu, nggak. Di sana juga ada waktu bercanda-bercanda. Contohnya lebih banyak sepertinya sebenarnya di waktu di Magelang. Karena di Magelang di Akmil sana kita ketemu 4 matra. AU, AL, AD sama kepolisian. Di sana tuh wahana kita untuk berinteraksi antara satu sama lainnya. Jadi kita saling mengenal di antara 4 matra itu. Itu di sana seru, nggak yang kaku-kaku tegas kayak TNI, Polri, nggak. Tapi kita lebih
ngutamain jiwa kebersamaan, Iya. kerjasama, main segala macem. Tapi untuk latihan fisik ya seperti TNI, Sama. fisik berat. Itu kalau TNI AU, AD, AL fisiknya sama gak latihannya gitu kayak buat masuk ke situ pelatihnya sama atau beda? Untuk dasarnya, untuk pendidikan dasar di Magelang itu sama. Kita nggak ini. Jadi pendidikan dasar tuh mengubah mindset kita dari sipil menjadi militer. Itu dengan kegiatan-kegiatan kemiliteran dan memasukkan doktrin-doktrin kemiliteran kepada diri kita. Di sana tuh nggak dibedain untuk pendidikan dasar. Yang membedakan saat pendidikan lanjutan di masing-masing matranya. Ini kan Kak Nijam juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS kan ya. Nama angkatan itu kalau nggak salah Neta Jenius kan ya, yang wakilnya itu dulu Kak Torik. Iya. Terus ada gak sih Kak benefit dari setelah dari lulus apa sih habis menjabat dari OSIS itu ada gak sih benefitnya? Banyak banget sebenarnya. Organisasi ini sangat penting sebenarnya untuk ke jenjang selanjutnya kalian ini nih menuju dunia kerja, dan itu tuh sebenarnya banyak banget benefitnya. Kayak di akademi ini tuh yang saya rasakan ya, banyak diri kita tuh yang harus punya mental untuk menyuarakan pendapat. Jadi harus berani ya. Ya harus berani tampil, harus bisa berpikir kritis, menanggapi masalah dan mencari solusi. Itu banyak saya dapetin dari organisasi OSIS. Kayak di sana tuh ada doktrin di Angkatan Udara. Jika ada yang bertanya, kita harus angkat tangan. Bila ditanya ada yang bertanya, kita harus angkat tangan. Walaupun kita belum punya pertanyaan. Jadi harus. Nah, di situ kita harus siap. Siapa yang bakal dipilih untuk bertanya, kita harus punya pertanyaan. Di situ tuh kita harus punya mental juga kan. Jadi siap gak siap langsung ditanya. Siap gak siap harus bertanya. Di situ. Terus menyuarakan pendapat di sana tuh banyak yang harus menjawab. Misalnya diberi pertanyaan, kita harus bisa menanggapi masalah pertanyaan itu dengan kritis. Kayak gitu. Itu banyak saya dapetin dari OSIS. Juga kan dulu angkatan kakak itu kan ini kan ya terhalang sama coronavirus itu yang masih merebak-merebaknya. Itu tantangan apa sih yang kakak ambil itu kayak mungkin lebih kan kalau sekarang itu kan OSIS itu kan lebih terbuka kan jadi bebas gitu sekarang mah karena udah normal lagi. Kan dulu kan kayak terhalang banget nih kayak bikin kegiatan ini tapi terhalang sama ini sama apa namanya sama takut kena corona atau apa gitu. Kalau dari angkatan saya itu banyak melakukan kegiatan karena terhalangnya coronavirus itu. Kita banyak ngadain kegiatannya secara online. Itu banyak banget koordinasi antara satu dengan lain anggota di OSIS kita. Terutama di pengurus harian. Pengurus harian kita tuh hampir setiap hari ke sekolah buat mikirin untuk bahas kegiatan kita selanjutnya kayak gimana nih. Kita harus mikirin gimana caranya kita tetap ngadain acara walaupun terhalang gini. Kayak gitu. Oh, jadi kayak gimana ya harus tetap inilah ya walaupun terhalang juga harus tetap ada ininya jangan pernah putus asa gitu lah. Menurut kakak nih kan katanya kata orang mungkin banyak yang mikir kalau organisasi itu penghalang sebagai prestasi akademik lah terus juga bisa turunnya ranking atau terhalang belajar karena sering izin atau gimana terus sering bolos karena ketinggalan pelajaran itu gimana kak? Sebenarnya saya pernah ngerasain kayak gitu. Di kelas 11 nilai saya pernah turun karena saya nggak nyalahin karena organisasi OSIS juga, tapi mungkin karena kegiatan saya yang padat dan saya yang kurang bisa mengatur waktu untuk membagi waktu antara belajar dan kegiatan yang lainnya. Tapi di samping hal itu, organisasi ini emang sangat penting kalau menurut saya. Jadi jangan pernah nyesal kalau pernah masuk organisasi. Jangan pernah nyesal karena banyak
banyak informasi, banyak kegunaan yang kita dapat, banyak pelajaran yang kita dapat dari organisasi yang nggak kita dapat dari pelajaran di kelas, kayak gitu. Terus itu dulu kan banyak ini kan ya, banyak kan kalau sekarang-sekarang itu kayak banyak kayak organisasi FOJB, FKKB. Dulu tuh ada gak sih? Terus juga kakak aktif gak ikutan organisasi di luar gitu selain di sekolah? Kalau saya untuk angkatan saya waktu itu saya nggak aktif yang kayak gitu, tapi rekan-rekan saya banyak yang aktif dan salah satunya ketua OSIS yang sebelumnya adik kelas saya, Kavio, itu dia sangat aktif di organisasi. Mungkin emang dia kan orangnya ekstrovert, suka bersosialisasi, suka berorganisasi. Itu bagus banget sih kalau menurut saya. Kalau saya waktu itu cuman ikut organisasi di luar Kepaskibraan Rancabungur. Saya pernah termasuk. Nah ini juga ya, apa sih namanya, mewakilin. Ya, Iya. dulu sebenarnya saya kepilih di Rancabungur untuk mengikuti seleksi lanjutan di Kabupaten Bogor. Dari 70 orang yang keterima cuma satu, saya Satu doang. satu waktu itu di Rancabungur. Tapi waktu seleksi ke kabupaten ternyata karena coronavirus, karena ada COVID, dikembalikan semua. Oh, jadi gagal. Dikembalikan semua. Yang dipakai pasukannya tuh pasukan tahun kemarin. Nah, jadi saya cuma ikut pengibaran di kecamatan. Oh, tapi masih tetap ini ya, masih tetap apa sih ikut pengibaran juga walaupun di kecamatan. Iya. Oke, tadi itu kita udah buat 3 pertanyaan Q&A di IG OSIS kita yang bisa Kak Nijam jawab. Yang pertanyaan pertama itu ada dari M Fapu nih. Hal yang paling berkesan apa yang Kak Nizam dapat pas masuk sekolah kedinasan? Yang paling berkesan ya, Iya. waktu ini sih ngabarin orang tua kita lolos. Oh, seneng banget ya rasanya, kayak bangga banget. Kayak wah gak bisa diceritain lah itu rasanya, seneng banget, kayak terharu bisa ngabarin orang tua kalau kita lulus. Udah gimana ya, hasil jerih payahnya itu kebayar gitu sama apa yang Kak Nizam dapat gitu. Lanjut, pertanyaan kedua dari Yusuf Setiawan 02. Apa tips and trick biar tembus sekolah kedinasan, Kak? Tips and trick ya, Iya. coba ini sih dilatih, dibina tapi kalau tips dari saya jangan cuma latihan pas di deket-deket waktu mau tes. Jadi ya latihannya dari lama, dari sebelum-sebelumnya kalau bisa. Udah. Lanjut lagi. Dari ini nih, ada pertanyaan dari Saka Arila, pertanyaan ketiga. Poin-poin persiapan yang penting banget dan bener-bener terasa banget udah dialamin sama beliau buat daftar serta saat proses mau daftar. Oke, yang kalau dari saya yang penting sebenarnya seluruh proses tes itu penting ya. Tapi yang untuk di Akademi Angkatan Udara ini yang paling penting itu psikologi. Belajar psikologi ini nggak bisa sehari 2 hari langsung bisa. Jadi harus rutin dilatih biar psikologinya tuh lancar gitu. Tes psikologi itu gimana sih? Tes psikologi tuh macam-macam. Ada yang tes contohnya tes koran, tes ketahanan diri, itu kita disuruh untuk menulis angka, menjumlahkan angka, menderetkan angkanya berulang-ulang itu dalam waktu yang cukup lama. Biasanya ada yang sampai 30 menit, 1 jam. Kita harus menjumlahkan angkanya tersebut, tapi secara konstan. Satu baris tingginya segimana, kita harus bisa nggak boleh turun. Ya itu ininya, perhitungannya. Kita lebih baik kalau naik. Itu berarti kita kerjanya nggak walaupun ada tekanan, tapi kita masih bisa tetap kerja di situ. Itu contoh salah satunya. Psikologi kalau di Angkatan Udara nih paling penting. Yang kedua kalau dari saya kesehatan. Kesehatan nih susah buat di cover, kecuali memang diri kita sendiri yang bisa merawat kesehatannya. Jadi psikologi kesehatan tuh penting banget.
Selanjutnya jasmani. Pembinaan jasmani ini nggak bisa sebentar langsung kuat, langsung bagus. Kita latihannya cukup panjang. Kalau jasmani kan kayak lari, kita nggak bisa latihan cuman sebentar, sehari 2 hari, besoknya larinya langsung kuat, langsung kenceng gitu kan, enggak. Kita ada trik-triknya sendiri, gimana cara kuat lari, gimana cara tahan pull up, gimana sit up, renang, segala macem. Di situ menurut saya yang penting itu sih. Jadi menurut Kanijam ini jangan sia-siain hasil jerih payah, pokoknya jangan sia-siain hasil jerih payah orang tua. Sebagaimana orang tua tuh kayak udah berjuang banget demi anaknya dan sayang banget demi anaknya, jadi jangan sia-siain. Terus yang paling penting, poin penting ini katanya dari jasmani ya, tes apa sih, tes jasmani itu tadi, tes jasmani kesehatan sama tes psikologi, dan jangan juga latihan pas ngedeketin waktu tes. Oke teman-teman, dari cerita Kanijam ini kita bisa simpulin kalau jangan sia-siain hasil jerih payah orang tua, dan juga jangan jangan semena-mena lah sama apa yang kita lakuin gitu. Terus poin pentingnya juga kalau kalian mau ngambil TNI itu ada 3 tadi menurut Kanijam. Yang pertama itu tes psikologi, tes kesehatan, dan tes jasmani. Dan yang paling penting juga nih, ada juga nih yang terakhir kata Kanijam tuh, jangan latihan mendekati tes, karena itu bikin susah banget ya kan? Ya, prepare-nya kurang. Iya kurang. Mungkin itu aja dari obrolan hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus mendengarkan episode tas selanjutnya. Akhir kata saya Ferdiansa sebagai pembawa acara dan Kanijam sebagai narasumber untuk hari ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe serta like dan komen podcast tas SMA Negeri 1 Rancabungur ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.